Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Kurnia dengan nomor NIM 11920200173. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Micro Teaching. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik semua ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Dini Juwaria, Hadir. Nirma Aulia, Hadir, Bu. Neni Amalia, Hadir. Dava, Hadir. Ilyas, Hadir. Nia. Hadir. Oke, alhamdulillah ya hadir semua untuk pertemuan hari ini. Oh ya, sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi hari ini, coba kalian lihat dulu apakah tidak di samping kanan kiri kalian ada sampah atau meja kalian ada yang miring, mangga dibereskan dulu ya, dirapikan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, Bu. Semuanya sudah rapi dan bersih. Oke, siap, baik. Karena gimana anak-anak kalau misalkan kelasnya bersih, karena Allah itu suka dengan Kebersihan. Allah itu suka dengan keindahan. Oke, baik. Oh ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mangga kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik anak-anak. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak apa itu toleransi? Karena Ibu mau mengulas ya. Di sini kan kalian sudah kelas 9 ya. Pasti sudah mengetahui apa itu toleransi serta menghargai perbedaan. Coba anak-anak ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, gimana Nirma? Toleransi itu menghargai kepada sesama, Ya. berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Ya, siap. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, gimana Dini? Tentang menghargai perbedaan, Bu. Ya, mangga, kumaha? Misalnya ada tetangga kita yang beda agama gitu, Bu. Terus dia ngerayain hari raya agamanya. Nah, itu kita tidak mengganggunya ataupun melarangnya, tapi tetap menghargainya gitu, Bu, dengan cara tidak mengganggunya dan tidak melarangnya. Ya, alhamdulillah ya. Ternyata anak-anak semua kelas 92 ini sudah memahami ya, sudah memahami mengenai toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, benar tadi kata Nirma maupun Dini, untuk toleransi dan menghargai perbedaan itu sangat diperlukan ya, apalagi kan agama Islam itu cinta damai. Benar anak-anak? Betul. Nah, agama Islam itu sangat menghargai dan sangat bertoleransi terhadap agama-agama yang lainnya. Nah, di sini teman-teman ada nggak memiliki anak-anak ada nggak yang memiliki kayak contoh dari teman-teman, mungkin anak-anak ada yang melihat temannya tidak menghargai kah, atau memang temannya tidak bertoleransi dengan agama yang lain. Apakah ada teman-teman anak-anak di sini memiliki teman-teman seperti itu? Tidak, alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelumnya bisa kalian buka buku pendidikan agama Islamnya bab 8. Di situ ada ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai toleransi serta menghargai perbedaan. Namun sebelum kita membaca secara bersama-sama Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai arti dari toleransi serta tujuan dan manfaat kita dalam mempelajari toleransi dan menghargai perbedaan.
Nah, dalam agama Islam, toleransi itu disebut dengan tasamu atau tasawul yang memiliki arti keindahan. Nah, toleransi itu sikap manusia untuk saling menghormati serta menghargai perbedaan baik antar individu maupun antar suku. Nah, secara epistemologi, toleransi itu berasal dari kata bahasa Latin yang artinya itu tolere. Nah, tolere itu yang artinya itu sabar dan menahan diri. Nah, dari definisi yang Ibu sampaikan kepada anak-anak semuanya, dapat Ibu ambil kesimpulan bahwa kita sebagai anak-anak Islam, anak orang agama Islam harus mempunyai sikap dan rasa toleransi serta menghargai perbedaan. Karena yang tadi Ibu bilang yang di awal, agama Islam itu mencintai kedamaian. Nah, misalkan nih ada teman dari kalian punya teman tapi beda suku, beda ras, misalkan dia teh orang Papua tapi sama kalian gak ditemenin, itu gak boleh teman-teman, karena kita masih harus menghargai. Dan orang Papua juga manusia, makhluk Allah, makhluk Tuhan yang menciptakan itu, orang yang menciptakan orang Papua itu Allah kan, bukan kita gitu. Nah, jadi kita harus menghormati serta menghargai perbedaan suku maupun ras. Ngerti anak-anak? Ya Bu, ngerti. Oke, mangga anak-anak bisa buka buku paketnya, kita baca bersama-sama ya. Terus buat anak-anak yang membawa Quran, kemarin Ibu suruh bawa Al-Quran ya, kita sama-sama membaca surat Al-Hujurat. Nah, sebelum anak-anak membaca surat Al-Hujurat ayat 13, alangkah lebih baiknya Ibu dulu ya, lalu nanti anak-anak bisa mengikuti. Baik. Siap anak-anak? Siap Bu. Baik, dengarkan ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak ada yang mau mencoba membaca artinya tidak? Saya Bu. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Bagus, terima kasih ya sudah mau membaca artinya. Nah, ada yang paham nggak apa maksud dari arti surat Al-Hujurat ayat 13 ini? Ada yang paham tidak, anak-anak? Belum Bu. Oh, belum ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu mengandung pesan yang sangat luar biasa ya anak-anak, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini mengajarkan kepada manusia bahwa keberagaman dan perbedaan itu merupakan sebuah keniscayaan. Nah, manusia itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan beragam-ragam perbedaan, baik perbedaan secara fisik, entah itu kulitnya hitam atau putih, entah itu pendek atau tinggi. Nah, perbedaan pemikiran, agama, serta keyakinan, serta perbedaan yang dipengaruhi oleh geografis dan sosial. Nah, secara fisik, manusia itu diciptakan dengan berbagai kesamaan, tetapi juga terdapat banyak perbedaan seperti warna kulit yang tadi sudah Ibu katakan ya, bentuk rambut dan perbedaan fisik lainnya. Nah, demikian juga dengan cara pandang nih anak-anak. Tidak jarang di antara kita ada perbedaan pendapat,
masalah agama, keyakinan juga demikian. Di dunia ini terdapat banyak sekali agama dan keyakinan yang dianut oleh manusia. Maka dari itu, perbedaan juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan sosial sehingga muncullah beragam suku dan bangsa. Nah, di Indonesia sendiri ini terdapat tidak kurang dari 1340 suku dan 200 kelompok etnik. Masing-masing memiliki ciri khas dan keunikannya. Sungguh hal ini merupakan kekayaan sosial yang luar biasa. Nah, jadi walaupun kita berbeda suku, berbeda ras, terus juga Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu dengan beragam-ragam ya, yang tadi udah Ibu jelaskan. Allah itu menciptakan manusia itu beragam-ragam, baik entah itu pendek atau tinggi, entah itu badannya berisi atau kurus, entah itu warna kulitnya hitam atau putih. Nah, Allah itu tidak membeda-bedakan antara tidak membeda-bedakan makhluk ciptaannya, maupun itu kulitnya putih atau hitam, semuanya itu sama di mata Allah. Nah, Allah aja tidak membeda-bedakan makhluknya, apalagi kita sebagai makhluk Allah, masa iya kita membeda-bedakan makhluk Allah gitu ya. Makanya di sini ditekan di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini menekankan bahwa kita harus bertoleransi serta menghargai setiap perbedaan yang ada ya anak-anak. Kita tidak boleh membeda-bedakan dan meremehkan, misalkan orang itu warna kulitnya hitam ya gitu, jangan ditemenin, itu nggak boleh. Kita nggak boleh menghujat atau menjudge ciptaan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak membeda-bedakan dan tidak menjudge menjudge dari fisik manusia, karena Allah yang Maha Pencipta gitu ya teman. Itu ya anak-anak. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Tidak ada Bu, cukup. Oke. Nah, di sini ada yang tadi setelah Ibu jelaskan, ada yang paham nggak? Atau ada yang ingin mengulas kembali biar teman-teman yang belum paham bisa paham? Ada? Ayo. Ada nggak? Oke, siap. Silakan. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah memerintahkan kepada kita supaya saling menghormati dan bertoleransi, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dari berbagai bangsa dan suku yang berbeda-beda, bahkan sampai warna kulit pun berbeda. Maka dari itu kita harus saling menghargai dan bertoleransi, karena kemuliaan seseorang itu bukan dipandang dari suku atau bangsanya maupun dari warna kulitnya, melainkan dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, gitu ya teman anak-anak yang sudah disampaikan oleh teman kalian, bahwa Allah itu tidak memandang suku atau ras gitu ya. Allah tidak memandang fisik dari setiap hambanya, karena yang Allah lihat itu hanyalah sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo kita sama-sama meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang hanya Allah lihat gitu anak-anak. Bukan karena kita tinggi, kita kaya, kita cantik, kita ganteng, tidak anak-anak, tapi Allah itu melihat dari ketingkatan keimanan serta ketakwaan kita. Yuk, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan serta keimanan kita. Siap anak-anak? Siap, Bu. Oke, di sini sama kalian ditulisnya Quran surat Al-Hujurat ayat 13-nya beserta artinya. Nah, nanti dihafalkan. Abis itu kita baca lagi bersama-sama biar bisa dihafal. Baik? Baik, Bu. Siap? Siap. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit cukup nggak, atau 15 menit? Cukup, Bu, 15 menit. Oke, kita tunggu 15 menit ya anak-anak. Sudah selesai menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13-nya? Sudah, Bu. Sudah sama artinya? Sudah. Oke, kita mari baca bersama-sama ya. A'udzu billahi
syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yuk artinya baca bersama-sama. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Baik, alhamdulillah kita semua sudah membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang membahas tentang apa anak-anak? Toleransi dan saling menghargai. Bagus, berarti anak-anak sudah memahami dari yang telah ibu sampaikan. Nah, sebelum ibu tutup nih pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada, Bu. Cukup. Oh, berarti sudah pada menguasai semua ya? Siap, Bu. Insya Allah, Bu. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi ibu tegaskan lagi ya, kita sebagai umat muslim tidak boleh membeda-bedakan antara suku dan Bangsa, agama. iya. Nah, kita juga tidak boleh membeda-bedakan antara warna kulit manusia, karena manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ada ciptaan siapa? Allah. Nah, Allah tidak membeda-bedakan antara manusia tidak membeda-bedakan, baik itu dari segi kulitnya, baik itu dari hartanya, ataupun baik itu dari sukunya atau bangsanya atau rasnya, tidak membeda-bedakan. Karena yang hanya Allah lihat itu adalah apa anak-anak? Ketakwaan. Bagus. Alhamdulillah ya, berarti anak-anak semuanya sudah memahami dari yang telah ibu sampaikan. Nah, tuh ada yang tahu nggak tujuan dari kita mempelajari sifat toleransi serta menghargai perbedaan itu apa? Ada yang tahu nggak? Untuk menciptakan kedamaian. Iya, pinter. Nah, untuk menciptakan perdamaian. Nah, perdamaian apa nih? Perdamaian dalam kehidupan kita ya, anak-anak. Nah, jadi kita di dalam kehidupan kita atau lingkungan kita tidak mempunyai musuh. Kan enak ya kalau misalnya kita hidup tenang, tidak memiliki musuh. Nah, manfaatnya apa nih? Baik anak-anak, di sini manfaat dari kita mempelajari sikap toleransi serta menghargai perbedaan itu ada ya di buku, kita bisa baca-baca bersama, yaitu sikap toleransi dan menghargai perbedaan dapat menciptakan persatuan, kesatuan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, gitu ya anak-anak manfaat dari kita mempelajari sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Semoga yang telah kita pelajari, yang telah ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat dilakukan oleh anak-anak, diamalkan oleh anak-anak semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, amin. Baik, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, kita baca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma
bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa anak-anak semuanya. Sampai jumpa Bu, terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa ya diamalkan sikap toleransi serta menghargai perbedaan. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.